Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bilal Nur Syakban dari Prodi Manajemen Fakultas FBIS Universitas Dian Nusantara. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang hak kesehatan sebagai bagian dari hak konstitusional. Hak kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia sangat penting untuk menunjang kehidupan sehari-hari, seperti bisa berolahraga, berpergian, berwirausaha, dan belajar. Kalau kita tidak memiliki badan yang sehat, pasti kita tidak akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang akan kita jalankan sehari-hari. Contohnya seperti berwirausaha. Kita tidak akan bisa melakukan wirausaha seperti melayani pelanggan, membeli produk untuk diperjualbelikan, dan untuk kegiatan jual beli lainnya. Pasti performa kita tidak akan seefektif ketika kita memiliki badan yang sehat. Kemudian badan yang sehat itu juga mempengaruhi pola pikir atau kemudahan kita untuk menerima ilmu dari para guru atau dosen. Contohnya ketika belajar di sekolah atau di kampus, ketika guru atau dosen sedang menerangkan materi, kalau tubuh kita sehat, pasti pelajaran akan mudah diserap oleh pikiran kita. Tapi tidak semua orang bisa melaksanakan kehidupan sehat ini, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya ada faktor dari keuangan mereka, yang mengakibatkan mereka kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi. Alhasil mereka hanya mengkonsumsi makanan sekedarnya, yang hanya bisa membuat mereka kenyang tanpa memperhatikan kandungan gizi yang ada di makanan tersebut. Dari kurangnya gizi yang mereka konsumsi akan menyebabkan penyakit pada tubuh mereka. Setelah saya mencoba mewawancarai salah seorang wirausaha, saya menemukan beberapa hasil wawancara yang cukup bisa kita bahas pada materi kali ini. Saya mewawancarai Ibu Ita, seorang wirausahawan pedagang warung di sekitar rumah saya. Beliau bilang pentingnya kesehatan bagi tubuh kita untuk kegiatan sehari-hari. Kalau beliau berwirausaha, berarti tubuh beliau digunakan untuk melayani pelanggan yang datang. Dan ketika beliau jatuh sakit, tempat mana yang beliau cari? Beliau itu mencari puskesmas terdekat atau mengandalkan BPJS terlebih dahulu, karena itu adalah salah satu bantuan pemerintah yang beliau dapatkan. Beliau bilang ada beberapa kendala, walaupun pemerintah sudah memberikan layanan kesehatan gratis bagi beberapa rakyat di Indonesia. Ibu Ita bilang bahwa masih ada beberapa kekurangan walaupun sudah ada sedikit kemajuan. Salah satu kekurangannya seperti pembagian BPJS belum merata untuk seluruh warga di Indonesia. Ada beberapa rumah sakit juga yang masih kurang beberapa obatnya. Ada juga yang masih biayanya masih terbilang cukup mahal. Kemudian dari beberapa kendala yang sudah disebutkan oleh Ibu Ita, harapannya untuk kedepannya pemerintah itu bisa memperluas jangkauan BPJS seperti ke daerah-daerah pelosok atau pedesaan di luar Pulau Jawa lainnya. Kemudian masyarakat juga berharap meningkatkan fasilitas seperti kelengkapan yang ada di rumah sakit dan obat-obatannya. Kemudian ada berobat gratis yang dimana hanya diberlakukan di beberapa daerah saja untuk saat ini. Kedepannya masih belum ada info lebih lanjut. Maka dari itu, rakyat-rakyat seperti wirausahawan kecil mengharapkan berobat gratis untuk seluruh wilayah di Indonesia.
Kemudian sebenarnya setelah analisis dari wawancara saya bersama Ibu Ita menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat kecil itu cukup peduli terhadap kesehatan tubuh mereka. Tapi karena kondisi pemerintah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat seperti ketersediaan obat yang masih kurang, kemudian tidak semua tindakan kesehatan ditanggung oleh BPJS, dan pelayanan fasilitas yang belum merata ke semua daerah. Hasilnya masih ada beberapa warga di luar sana yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Alhasil, kesehatan yang mereka harapkan masih sebuah angan-angan yang akan mereka jalankan selama pemerintah masih belum mau bertindak lebih lanjut. Kesimpulan dari materi presentasi ini, kesehatan itu sangat mendukung aktivitas produktif masyarakat, terutama masyarakat yang berwirausaha atau bekerja di luar ruangan yang harus terkena sinar matahari, panas di jalan, atau keadaan yang kurang mendukung di luar lainnya. Kemudian puskesmas dan klinik juga masih pilihan utama bagi masyarakat kecil, karena bagi masyarakat kecil puskesmas atau klinik itu masih tergolong cukup murah bagi keuangan mereka. Adapun program BPJS gratis sementara cukup membantu untuk beberapa masyarakat, tapi belum 100% memenuhi semuanya. Dan kesimpulan yang terakhir adalah pelaksanaan hak kesehatan itu wajib diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena sehat itu bukanlah pilihan, melainkan hak setiap warga negara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.